Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan, perlindungan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Ini waktunya kami mau mendengar firman Tuhan, singkapkan yang rahasia dan tolong kami untuk bisa menangkap seluruh firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu membuat kami terus diperbarui di dalam cara pikir dan kehidupan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, hari ini firman Tuhan adalah tentang bersyukur sekali kalau kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Firman ini berkata Saul telah disingkirkan. Siapa yang menyingkirkan? Tuhan sendiri. Dan siapa yang mengangkat Daud? Tuhan sendiri. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang tidak bisa dihalangi. Kalau dia mau ngangkat orang, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan sudah singkirkan orang itu, sekalipun dia berusaha keras untuk tidak tersingkirkan, dia tetap tersingkir. Kita tahu kejadian antara Saul dan Daud. Saul itu berusaha keras untuk mempertahankan posisinya sebagai raja. Itu sebabnya dia berkali-kali ingin membunuh Daud. Tetapi karena Daud sudah diurapi Tuhan, waktu Tuhan mengangkat Daud, sekeras apapun Saul ingin menyingkirkan Daud, ingin menghalangi Daud menjadi raja, dan berkali-kali Saul mau membunuh Daud. Tapi semuanya gatot alias gagal total. Nah, inilah kalau kita itu menjadi anak kesayangan Tuhan. Kok bisa Daud menjadi anak kesayangan Tuhan? Daud itu artinya adalah yang dikasihi. Dia itu orang yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan itu nggak mengasihi orang itu serta-merta begitu ya. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu mengasihi semua orang. Baik yang sekarang ada di neraka, baik kita semua yang ada di bumi, baik orang yang percaya maupun orang yang menolak dia. Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi ada orang-orang spesial yang menjadi anak kesayangan. Kalau menjadi anak kesayangan, ada hal yang kita kerjakan sehingga menarik hati Tuhan. Kenapa kok Daud itu dikenan Tuhan, membuat Tuhan itu sayang banget sama Daud? Dikatakan tadi bahwa Daud itu seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Melakukan segala loh saudara. Melakukan segala kehendakku. Bukan berarti Daud tidak pernah jatuh dosa. Tapi yang dimaksud melakukan segala kehendaknya. Dia itu mau taat waktu dia jatuh. Dia tahu dia harus bertobat. Dia bertobat. Waktu dia berzina dengan Batseba dan Tuhan membunuh anaknya yang dilahirkan oleh Batseba bagi dia, dia tidak marah, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menyalahkan Tuhan. Justru dia merasa bahwa itu adalah konsekuensi karena dia telah melanggar firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul tadi, Paulus itu mengingatkan orang-orang Yahudi bagaimana mereka itu harus belajar dari kehidupan Daud. Paulus di sini membandingkan antara Saul dan Daud. Daud itu artinya kekasih Allah atau yang dikasihi. Saudara, orang-orang yang dikasihi Tuhan menjadi anak kesayangannya itu benar-benar dibela Tuhan. Saudara ingat bagaimana pada waktu Harun dan Miriam menegur Musa. Musa itu tidak membela dirinya, tetapi yang bela Musa itu Tuhan. Tuhan itu langsung menegur Miriam dan Harun loh. Sampai-sampai Miriam kena kusta putih. Jadi betapa enaknya untuk menjadi anak kesayangan. Contoh juga bangsa Israel. Waktu mereka hidup benar, mereka meninggikan Tuhan di dalam hidupnya. Wah, Tuhan itu sayang sama mereka. Sampai-sampai firman Tuhan berkata, Tuhan itu menghukum bangsa-bangsa karena Israel. Mereka ganggu bangsa Israel, dihukum sama Tuhan. Nah, itulah menjadi anak kesayangan. Lalu kita ingat bagaimana Yusuf. Dia orang yang disayang Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada, Tuhan membuat dia itu juga menjadi kesayangan orang. Waktu dia menjadi budak di rumah Potifar, dia menjadi kesayangan Potifar. Waktu dia di penjara, dia menjadi kesayangan kepala penjara. Karena Tuhan itu menyertai orang yang disayang.
Saudara dikasih, saya dikasih. Tuhan menyertai. Dan lebih lagi kepada orang yang menjadi kesayangan Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari Daud untuk menjadi kesayangan Tuhan? Yang pertama, hidupnya itu intim dengan Tuhan. Kita sudah hafal bagaimana firman Tuhan berkata, 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Bukan 7 lagu ya, 7 kali. Kalau 7 kali, itu bisa bangun tidur dia nyanyi, terus mandi, keluar dari kamar mandi dia mulai memuji Tuhan kembali sampai puas. Mungkin sambil mempersiapkan segala sesuatu untuk menggembalakan domba. Terus kemudian pada waktu dia di ladang, pada waktu dia di padang rumput dengan domba-dombanya, dia memuji Tuhan lagi, ya kan, sambil membawa kecapinya. Nanti pada waktu dalam perjalanan pulang, dia mulai pujian penyembahan lagi. Sampai di rumah dia mulai makan, mandi, pujian penyembahan lagi. Dan pada waktu mau tidur dia mungkin berdoa dan pujian penyembahan. Di dalam Mazmur 5 ayat 4 berkata, Tuhan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Jadi pada waktu pagi, Daud itu menyiapkan penyembahan. Dia mengatur persembahan kepada Tuhan. Yang artinya dia mengatur penyembahan. Daud mungkin di dalam kesehariannya pujian penyembahan waktu waktu di padang rumput dengan domba-dombanya, waktu di dalam perjalanan. Tetapi kalau pagi-pagi di rumah, nggak cuma pujian penyembahan, tapi dikatakan dia mengatur persembahan. Yang artinya dia menyiapkan tempatnya, dia mungkin duduk dengan hormat kepada Tuhan, dan dia mulai memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Zaman dulu orang Yahudi menyembah itu kayak sholat, saudara. Jadi bukan orang Yahudi meniru saudara kita Muslim, karena orang Yahudi sudah ada lebih dahulu. Sehingga Daud kemudian menyiapkan penyembahan. Mungkin dia menyiapkan alas, karena dulu mereka penyembahan itu seperti orang sholat. Jadi gaya sholat itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Bangsa Israel itu melakukan penyembahan seperti itu. Jauh sebelum orang Muslim ada. Jadi dia menyiapkan segala sesuatu. Jadi dia serius. Nah, apa sih yang menjadi kesayangan Tuhan? Daud itu menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Orang yang menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, maka Tuhan juga menempatkan dia di tempat yang pertama. Karena Alkitab berkata, siapa menghormatiku, ku hormati. Pasal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Orang yang bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Nah, Daud itu bergaulnya sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada terang, di dalam Tuhan ada kekudusan, di dalam Tuhan ada kasih, di dalam Tuhan ada terang. Tuhan itu hikmat, Tuhan itu kudus, Tuhan itu kebenaran, Tuhan itu kasih, Tuhan itu terang, Tuhan itu penuh kemuliaan. Kita bisa bayangkan kalau manusia aja bergaul dengan manusia, bijak, sama-sama manusia, kebijaksanaan manusia itu bisa menular. Apalagi di dalam Tuhan. Karena kemuliaannya, hikmat, kasih, terangnya itu nggak terbatas. Jadi bisa memenuhi kita, benar-benar mempengaruhi kita. Itu sebabnya Alkitab berkata pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan, waktu keluar dari pertemuannya dengan Tuhan, Musa itu wajahnya itu bersinar sampai harus ditutup dengan kain karena mereka semua nggak bisa memandang Musa karena silau. Karena apa? Kemuliaan Tuhan itu ada pada Musa juga. Yang kedua, Daud itu di dalam setiap menghadapi persoalan, dia melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Artinya begini, dia percaya segala persoalan yang terjadi itu ada maksud Tuhan yang baik. Yang pertama, dia mengoreksi hatinya. Mungkin ada yang aku salah. Kita ingat di 2 Samuel 16 ayat 7. Waktu itu ada Simei yang menghina Daud. Waktu Daud itu raja. Cuma waktu itu dia dikudeta oleh anaknya. Daud itu mengalah, maka dia pergi. Sebenarnya dia bisa melawan anaknya. Anaknya kan masih belum berpengalaman, masih kacangan. Sedangkan Daud bukan cuma seorang raja, dia itu komandan perang. Dan pasukan Daud itu pasukan yang gak pernah kalah. Nah, kita berkata begini, beginilah perkataan Simei pada waktu ia ngutuk. Jadi Simei itu ngutukin Daud. Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah orang Dursila.
Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah mengarahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Jadi dia kutukin. Terus waktu itu Daud lagi jalan. Nggak cuma dikutuki, saudara. Orang ini memang agak betik kalau makitik kalau bahasa Jawa. Dia ini agak nyebelin gitu ya kan. Sampai Abisai, tentaranya Daud berkata, mengapa anjing mati ini mengutuki Tuanku Raja? Izinkanlah aku menyeberang dan membengkal. Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Bisa nggak? Lo bisa sebenarnya. Dia datangi penggal kepalanya bisa. Kenapa Musimai itu bukan seorang tentara? Dia nggak terlatih untuk dia tidak terlatih untuk berperang. Tapi Daud itu ngomongnya gini, biarlah ia mengutuk sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Di ayat yang 11, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Jadi dia itu berkata gini, biarin aja. Sebab kalau Tuhan ini memang yang menyuruh dia untuk ngutuki aku, siapa yang dapat bertanya, kenapa kamu ngutukin saya? Kenapa kamu ngutukin raja? Lah kalau memang Tuhan yang suruh, dia memandang segala sesuatu itu dengan hati yang benar. Siapa tahu memang Tuhan suruh. Karena mungkin aku memang salah. Mungkin ini teguran buat aku supaya aku lebih rendah hati. Mungkin ini Tuhan izinkan terjadi supaya aku bertobat. Mungkin Tuhan mengizinkan orang itu ngutukin saya. Karena Tuhan sedang mendidik aku. Mendidik mentalku, mendidik aku berespon benar. Makanya tadi berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi lebih baik aku berespon benar, tidak usah membalas dia. Mungkin Tuhan akan berbelas kasihan kepadaku dan sebagai ganti kutuk yang dilontarkan orang itu kepadaku. Kutuk itu kan bisa Tuhan ubah menjadi berkat. Jadi di dalam setiap masalah, Daud itu berespon benar. Dia selalu melihat segala sesuatu dari sudut mata Tuhan. Makanya waktu dia dikudeta oleh anaknya, dia nggak marah-marah, mencak-mencak. Wah, anakku durhaka. Dia disuruh pergi ya pergi. Daud itu adalah seseorang yang tidak pernah takut kehilangan apapun. Dia tidak takut kehilangan nyawa, tidak takut kehilangan reputasi, tidak takut kehilangan harga diri, tidak takut kehilangan kerajaan. Yang paling dia takutkan itu adalah kehilangan roh Allah. Bahkan waktu dia dikudeta anaknya, dia itu gak apa-apa kalau saya gak jadi raja. Yang kerinduannya cuma satu. Suatu saat aku bisa melihat lagi tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian di situ ada hadirat Tuhan. Jadi yang dia rindukan itu cuma Tuhan. Makanya Tuhan itu sayang banget sama Daud. Bisa bayangin ya. Dan kalau sudah menjadi kesayangan Daud, orang yang melawan Daud itu melawan Tuhan. Tuhan yang membela. Lihat aja pada waktu Tuhan itu mengasihi Yakub. Pada waktu Laban mau berbuat jahat kepada Yakub, Tuhan datang di mimpi Laban dan berbicara supaya tidak sepatah kata pun dia keluarkan kepada Yakub, yang artinya Tuhan mau menunjukin kamu melawan Yakub, urusannya dengan aku. Waktu Raja Gerar mengambil Sarah untuk dijadikan istrinya, karena waktu itu Abraham berkata kalau Sarah itu saudaranya. Jadi raja ini nggak salah sebenarnya. Tapi sekalipun seperti itu, Tuhan langsung datang di mimpinya. Dan Tuhan berkata, dia itu istrinya Nabi. Untuk menunjukkan, Abraham itu Nabi loh ya. Jangan berani-berani untuk menyentuh istrinya. Makanya sampai-sampai Raja Gerar nggak cuma melepaskan Sarah, mengembalikan Sarah kepada Abraham, tapi dia juga memberikan banyak hadiah, kekayaan kepada Abraham, saking takutnya. Nah ini loh, kalau kita itu disayang oleh Tuhan. Di Kejadian 20, ayat 7 berkata, Tuhan berbicara kepada Abimelek Raja Gerar, berkata begini, jadi sekarang kembalikan istri orang itu, sebab dia itu seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia atau Sarah, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu.
Ayat 14, kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Dan dia berkata, negeri ini terbuka untuk engkau, menetaplah dimanapun engkau suka. Abimelek langsung ketakutan, karena dia tahu, dia bikin gara-gara dengan Abraham, pasti dia mati. Sama kan dengan Ayub, waktu teman-temannya Ayub itu menuduh dia orang yang berdosa, Tuhan ngomong, kalian harus membawa persembahan, kalian harus membawa korban, datang ke Ayub, dan Ayub yang akan berdoa. Kalau Ayub gak mendoakan kamu, gak diampuni, karena hanya doanya Ayub yang didengar oleh Tuhan. Nah, inilah kalau kita dikasihi Tuhan, jalan yang tertutup dibuka. Firman Tuhan berkata kepada orang yang dikenannya, musuh orang itu pun dibuatnya berdamai. Nah, makanya apa sih yang kita cari? Makanya kalau dikatakan, kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya, itu benar. Kalau kamu menjadi kesayangan Tuhan. Yang lain itu akan berdoa ngotot, minta sesuatu. Tetapi orang kesayangan Tuhan, mungkin dia belum sampai ngotot, baru kepengen di hatinya, sudah Tuhan kasih. Karena Tuhan itu adalah Allah yang suka membalas budi. Adalah Allah yang tidak suka berhutang. Itulah Tuhan kita. Berikutnya, Daud itu kalau mau menghadapi persoalan, dia itu tidak pernah menghadapi persoalan sendirian. Dia selalu melibatkan Tuhan. Di dalam peperangan, dia selalu tanya, apa yang harus aku lakukan? Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud itu selalu melibatkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Pada waktu orang Amalek membawa lari para perempuan dan anak-anak tua muda menjadi tawanan mereka dan membawa mereka lari berserta dengan harta-hartanya, Daud itu bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Dan Tuhan berkata, kejarlah dan kau akan menyusul mereka. Daud itu selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan. Tuhan itu paling senang dilibatkan. Tuhan itu bukan Allah yang merasa direpotkan. Tapi dia tuh suka dilibatkan. Ayah saya dulu kenapa saya paling disayang? Karena segala sesuatu saya tanya, saya melibatkan ayah saya. Sehingga ayah saya merasa sebagai seorang pahlawan. Karena anaknya bergantung pada dia. Apa-apa saya tanya, apa-apa saya cerita. Dan nggak cuma Daud melibatkan Tuhan. Tapi Daud itu selalu bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia. Sehingga tadi di 1 Samuel 17 ayat 37, waktu Daud itu mau menantang, pada waktu Daud meminta izin kepada Saul untuk mengalahkan Goliat, dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dalam segala hal, Daud itu memuliakan Tuhan. Daud nggak cuma berkata begini, aku ini sudah terbiasa, sudah terlatih aku tuh sudah sering menghadapi singa dan beruang. Aku berhasil loh melindungi domba-dombaku. Pada waktu domba-dombaku itu mau diserang oleh singa dan beruang, aku melawannya dengan tanganku sendiri. Enggak, dia langsung ngomong, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, gimana? Tuhan gak jatuh cinta. Apa-apa dia tanya Tuhan, seakan-akan dia selalu bertanya kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena dia tahu dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan tuh suka dengan orang yang rendah hati, benar? Alkitab berkata di dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului peninggian. Jadi Tuhan tuh senang lah, sayang sama Daud. Dia itu nggak cuma merendahkan dirinya, dia tahu, dia sadar diri. Tanpa Tuhan dia tidak bisa, di mata Tuhan inilah kerendahan hati yang sesungguhnya. Tetap nggak cuma itu, kalau sudah ditolong Tuhan, dia itu akan bersaksi bahwa dia menang itu karena anugerah. Dia jadi raja itu karena pertolongan Tuhan. Semuanya itu kebaikan Tuhan dia ceritakan. Makanya dia banyak membuat mazmur untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Semua dia ceritakan lewat lagu. Nah, kita harus belajar di sini dari Daud. Sekali lagi, Daud itu artinya
yang dikasihi Allah. Nah, bagaimana menjadi kekasih Allah? Yang pertama tadi, tulis di chat. Yang pertama, dia intim dengan Tuhan. Yang kedua, dia melihat segala persoalan dari kacamata Tuhan. Makanya nggak gampang pahit hati. Yang ketiga, dalam setiap pergumulan dan persoalan, dia selalu melibatkan Tuhan. Dan kalau sudah ditolong, dia akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, siapa di sini yang kepengen menjadi kekasih Tuhan? Angkat tangan saudara. Tulis di chat, aku ingin menjadi kekasih Tuhan sebagai kata-kata iman kita. Supaya Tuhan melihat imanmu, Tuhan membaca tulisanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kau dahsyat, kau ajaib. Daud itu manusia biasa. Dia tuh persis dengan kami. Dia juga sering jatuh bangun di dalam dosa, tetapi dia menjadi kekasih Allah. Alkitab bahkan firman-Mu berkata, Engkau telah menemukan seseorang yang hatinya itu berkenan kepadamu. Betapa luar biasanya Tuhan. Engkau mencintai orang yang penuh dengan kekurangan karena Daud selalu menempatkan Engkau di tempat yang pertama, selalu mengandalkan Engkau di dalam segala hal, dan selalu belajar berespon benar. Tuhan, biarlah kami dididik dan diajar seperti Engkau mendidik Daud. Biarlah kami selalu berespon benar di dalam segala sesuatu, melihat segala sesuatu melalui sudut kacamata Tuhan. Sehingga kami bisa melihat bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, basuh hati kami dan terus biarlah setiap hari kami diperbarui. Menjadi manusia yang terus diperbarui, karakter kami, cara pikir kami, hidup kami diperbarui. Kami ingin menjadi anak kesayangan Tuhan. Karena tidak ada yang lebih berharga selain menjadi kesayangan Tuhan. Dan saat ini hambamu berdoa, angkat tangan saudara, hambamu berdoa untuk semua yang hadir di pagi hari ini di mesbah doa. Biarlah setiap mereka yang mengangkat tangan, engkau melihat mereka mengangkat tangan karena mereka percaya kepadamu. Biarlah Tuhan, engkau yang membasuh mereka satu persatu dengan kuasa darah-Mu. Hati yang tidak benar, cara pikir yang tidak benar, engkau yang membasuh dan membuat mereka punya hati yang baru, roh yang baru, cara pikir yang diperbarui. Sehingga setiap anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Engkau menjadikan mereka tawanan roh-Mu. Paksakan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa setia sampai akhir dan rancangan-Mu semuanya tergenapi dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah keluarganya, kotanya, dimanapun dia berada, bahkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu hari Sabtu besok di kelas Bible Study jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman dan saudara. Kaulah yang disembah.